Sore Mas. Sore semua. Briam, udah masuk Briam? Sebentar kok, yang Briamnya belum masuk, sebentar ya. Oke, Briam sudah ada, Briam Vansensa. Sudah Pak. Oke, mantap. Yang soal latihan, 4 soal latihan itu udah ini ya? Sudah saya bikin Pak program. Oke. Nah ini Briam, sorry, di tempat saya tuh lagi mati lampu ya. Baterai saya itu paling 10 menit lagi, tadi habis ngajar. Jadi kamu saya jadiin host ya. Kalau tiba-tiba saya keluar berarti saya udah habis. Sebenarnya karena minggu lalu kita nggak masuk, jadi hari ini sebenarnya 2 jam. Cuman kalau kamu udah selesai dalam waktu 1 jam ya sok aja, nggak apa-apa. Siap Pak. Ya. Oke, sebentar. Oke, mangga dimulai aja Priam. Oke, baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, harusnya udah bisa. Sekarang kamu jadi host ya. Oh ya, udah bisa Pak. Oke, selamat sore teman-teman. Maaf Pak Simon kalau kemarin sama teman-teman belum bisa ketemu karena ada kesibukan lain. Ini mungkin langsung aja ya Pak ya. Ya. Untuk perintah pemrograman for dulu, mungkin pengenalan dulu Pak. Iya, dikasih lihat dulu ya soalnya gimana dia supaya logiknya bisa nyampe. Oh, soal misalnya ini ya Pak ya. Ya, boleh. Oke, ini misal ada contoh nih, ada suatu kondisi di mana kita akan memilih mangga. Nah, kondisinya kalau mangganya sudah matang, itu indikasinya berwarna kuning. Nah, jika tidak berwarna kuning, maka tidak matang. Nah, mungkin di sini teman-teman berpikir bagaimana caranya membentuk suatu program berdasarkan 2 kondisi tersebut. Nah, kalau dibikin flowchart kurang lebih seperti ini, dilihat dari apakah dari warna kuningnya, warna mangganya itu kuning atau tidak. Jika warna kuning, bagaimana menulisnya di bahasa pemrograman. Di sini mungkin kalau teman-teman sudah familiar dengan Excel itu mungkin ada fungsi if. Nah, itu sama persis kayak di Python. Mungkin urutannya seperti ini. Jika if kondisinya apa benar, maka perintah yang dijalankan apa. Nah, kalau else itu kebalikan dari if. Jika kondisi di if tersebut tidak memenuhi, maka perintah yang di else ini yang akan dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Ini masih sama. Untuk kondisi lain, perintahnya juga masih sama menggunakan if. Nah, ini masih di perintah Python, ada kondisi if, lalu ada percabangan lagi. Jika terdiri dari 2 kondisi atau lebih, kita bisa menggunakan perintah elif. Elif ini kepentingannya dari else if. Jadi apabila kondisi 1 tidak memenuhi, kita lanjut cek di kondisi kedua. Apabila kondisi 2 tidak memenuhi, kita cek kondisi lainnya dan seterusnya hingga
yang terakhir itu else. Else itu ketika semua kondisi di atas tidak memenuhi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin langsung kita lihat contoh soalnya aja ya Pak Simon ya. Mungkin biar ada gambaran. Nah, di sini ada contoh soal pertama di mana kita akan membuat atau menginputkan dua bilangan yang dinotasikan dengan A dan B. Nah, di sini kita mencari bilangan mana yang paling besar. Nah, berarti di sini ada dua kasus kan. Apabila jika A nilainya A besar, maka yang kita munculkan adalah angka di bilangan A tersebut. Nah, kebalikannya jika B terbesar, maka kita munculkan angka di B. Lalu bagaimana kalau keduanya sama besar? Nah, berarti kita inputkan dua-duanya. Berarti di sini kita, kalau teman-teman punya gambaran, bisa menggunakan 3 perintah if. Ya, mungkin saya tampilkan dulu programnya. Nah, mungkin nanti kalau misal di sini saya terlalu cepat atau ada yang masih bingung, langsung potong aja nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini contoh atau latihan soal yang tadi yang saya jelas sebut inputan notasi dari A dan B. Di sini kita pakai perintah input. Input itu semacam perintah di Python untuk kita melakukan penginputan di program tersebut. Nah, int sendiri ini adalah mengubah file dari input ke integer. Integer itu seperti bilangan bulat 1, 2, dan 3. Nah, karena kalau kita hanya menginputkan ini nanti tipe data yang kita masukkan itu masih berupa kalimat. Gitu. Nah, lalu kita masuk ke perintah if pertama. Jika kondisinya if nilai A-nya lebih besar atau sama dengan B, maka kita print yang satu aja. Jika tidak atau kebalikannya, maka kita print yang B. Coba di sini coba saya run. Nah, di sini pertama saya input nilai A, misal saya input angka 2, dan B saya input angka 9. Nah, harusnya yang keluar nilai B. Nah, di sini nilai 9 yang muncul. Lalu di sini kalau teman-teman perhatikan bagaimana kalau kondisinya masih A dan B sama. Nanti yang pasti yang diinput adalah cuma angka nilai A. Karena di sini masuk ke kondisi yang pertama, A lebih besar atau sama dengan B. Itu. Kalau misalnya kita ingin input dua-duanya, kita hapus perintah pertama. Kita hilang ya? Brian terlempar ya? Iya, halo? Pak. Terputus ya Pak Simon? Iya. Oh, maaf Pak. Jaringannya lagi bermasalah. Oh, oke. Ini saya juga tethering ini. Sampai mana ya tadi teman-teman saya putusnya? Sampai yang if lebih besar, if A lebih besar pada B itu. Tuh, if A lebih besar dari B. Ini ya Pak. Nah, jika ingin kita mencoba print ketika kondisi A sama dengan B sama, maka kita beri perintah B lebih besar dari A.
Seperti itu. Ini coba saya print dua-duanya ketika nilai A dan B sama, misalnya 2 dan 2, maka akan muncul keduanya. Seperti ini. Itu untuk perintah if. Mungkin tidak terlalu sulit ya kalau perintah if. Perintah if itu jadi ibarat kita melakukan running program berdasarkan kondisi tertentu. Seperti itu. Mungkin yang soal pertama dulu, teman-teman ada yang kebingungan atau ada pertanyaan? Mungkin masih sederhana ya. Ya, kita lanjut ke soal kedua. Ini di soal kedua disebutkan kita ingin membuat suatu program yang menyatakan apakah kondisi atau bagaimana kondisi air ketika berdasarkan suhu atau temperatur air. Nah, misal kalau di teman-teman sudah pasti paham, teman-teman ketika suhu airnya di bawah 0 atau sama dengan 0, maka kondisi airnya membeku. Nah, ketika suhu airnya 0 sampai 100, maka kondisinya cair. Dan ketika lebih dari 100, maka uap. Nah, bagaimana cara membentuk suatu programnya? Nah, pertama kurang lebih masih sama seperti yang awal tadi, kita jalankan perintah input, tapi di sini kita ganti data tipenya float. Float itu sama kayak bilangan real, jadi bisa koma. Kalau integer int tadi, integer itu hanya bilangan bulat, 1, 2, 3. Kalau float itu bisa 1,2, 1,3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini kita pakai perintah if, masih sama, ketika T atau suhunya kurang dari sama dengan 0, maka kita ketikkan print tulisan beku. Nah, ketika 0 sampai 100, kondisinya cair. Dan ketika else atau di luar kedua kondisi ini, maka kondisinya atau air tersebut dinyatakan dengan uap. Nah, coba kita run. Nah, kita misal mengetik angka suhu airnya minus 10. Nah, maka kondisinya beku. Seperti itu. Atau misalnya kita pengen coba suhu airnya ekstrim ini 150, maka kondisinya uap. Seperti ini. Ya, ada pertanyaan dulu? Oke, kalau misalnya ada pertanyaan, kita buat latihan yang ketiga. Di sini, ini pelajaran fisika SMA dulu ya. Kita ingin menghitung hambatan total berdasarkan rangkaian seri, ada R1, R2, R3. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu kan, tinggal ditotalkan aja kan. Nah, pertanyaannya, kondisi hambatan itu tidak boleh 0, atau tidak boleh bernilai negatif. Karena kalau di fisika kan, tidak ditemukan kan nilai hambatan bernilai negatif. Maka di sini kita melakukan pengecekan dulu menggunakan perintah if. Nah, di sini mungkin teman-teman ada lihat nih ada perintah n. N itu tuh ya seperti bahasa Indonesianya ada dan. Jadi kalau dinyatakan dengan kondisi itu ketika kondisi 1 dan 2 bernilai benar, maka bisa dilanjutkan. Jika salah satu ada yang salah, maka perintah if ini tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi di sini bisa mengecek nilai R1, R2, dan R3 bernilai positif. Nah, ketika sudah bernilai positif, tinggal ditotalkan saja. Ini coba saya run. Misalnya R1 nilainya 10, R2 40, dan R3 50. Maka ketemu nilai R totalnya adalah 100. Nah, lalu misalnya saya mencoba salah satu nilainya bernilai negatif. R1 minus 10, R2 30, dan R3 40. Nah, maka hambatan total tidak bisa dihitung karena di kondisi if ini tidak memenuhi. Ada salah satu nilai yang tidak memenuhi. Seperti itu. Oke. Mungkin masih sederhana ya.
Oke, lantian sekarang soal yang keempat. Diberikan 3 buah integer. Integer itu bilangan bulat yang nilainya dan dinotasikan dengan A, B, dan C. Nah, di sini kita ingin membuat suatu program yang bisa mengurutkan nilai A sampai ke B. Bagaimana caranya? Di sini ada perintah, kita ketikkan masing-masing perintah. If A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, dan seterusnya. Nah, mungkin gini kan. Nah, coba misalnya saya run. A nilainya 1, B 8, dan C 3. Maka urutannya 8, 3, dan 1. Nah, ini seperti ini. Namun kalau teman-teman belajar lebih dalam lagi, nanti bisa ada namanya Python sendiri sudah punya perintah yang bisa mengurutkan angka-angka tersebut. Namanya perintah sort. Nah, perintah sort itu mengurutkan angka misal 1, 8, dan 3. Nah, dia akan mengatur otomatis sorted. Nah, 1, 3, 8 dari kecil ke besar. Misalnya pengen ke besar kecil tinggal dibalik. Nah, 8, 3, 1. Nah, jadi sebenarnya di bahasa pemrograman ini tidak terpaku satu cara, karena ada banyak cara, tergantung karakteristik dari masing-masing orang tersebut. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini yang pakai Jupyter ya, Priam ya. Sebelumnya tuh pakai apa ya? Oh iya Pak, ini pakai Jupyter. Ada 2 kan kalau nggak salah. Ya, Ya, benar. ada Spider Pak. Mungkin Oh, saya Spider. tunjukkan juga ya Pak, yang Spider. Oke, oke. Tapi perintahnya tuh sama atau beda? Sama persis Pak, perintahnya. Oh, hanya Tampilan. beda tampilan ya, interface ya. Ada ini enggak, ada contoh untuk apa? Untuk perintah while sama do itu. Oh iya ada Pak. Bentar ya Pak. Oke. Ke situ aja dulu deh sebelum ke Spider. Oke, mungkin saya buka di Spider ya Pak, karena perintahnya di Spider. Oke, mangga. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lebih prefer untuk menggunakan Spider, sama aja perintahnya. Nah, di sini mungkin ada fungsi for nih. Ya, bikin perintah di fungsi for di sini untuk menghitung nilai rata-rata dari 5 angka yang berbeda. Nah, di sini fungsi for dulu itu seperti mungkin di pertemuan sebelumnya itu sudah pernah saya gunakan, yaitu menghitung untuk masing-masing angka. Nah, pertama kita menggunakan suatu variabel namanya sum. Sum sendiri nilainya di sini pertama 0. Nah, sum ketika H itu nilainya nih. H ke 0 nilainya 1,6, H kedua 1,85, H dan seterusnya. Nah, di sini kita jumlahkan masing-masing sehingga ketemu nilai average lalu dibagi dengan N. Nah, misalnya saya run. Nah, ketemu nilai rata-ratanya yaitu 1,5. Mungkin gambarannya for yaitu melakukan running suatu program berdasarkan berapa langkah yang kita tentukan. Kalau di sini saya menggunakan 5 langkah. Seperti itu. Nah, lalu ini ada namanya fungsi while. Fungsi while sendiri mirip dengan fungsi for, hanya membedakan while itu dia melihat kondisi. Maksudnya kondisinya di sini disebutkan kondisinya ketika Y ke I nilainya lebih besar sama dengan 0, maka dilakukan running di I sama dengan I plus 1. Ini perintah di fungsi while. Lalu akan muter lagi, dicek lagi ke while. Ketika while-nya masih memenuhi kondisi ini, dijalankan lagi. Nah, akan berputar seperti itu terus, sampai kondisi while-nya di sini tidak memenuhi, atau nilai Y dengan Y-nya kurang dari 0, atau bernilai negatif. Nah, coba kita run. Nah,
Di sini kan nilai Y-nya ada banyak, ada 1000 data, dan di angka keberapa ini akan ketemu nilai 0. Mungkin visualisasinya di sini ada grafik. Nah, dia menghitung nilai tingginya untuk waktu yang berbeda sebanyak 1000 kali, dan di titik sekitar 0,9 ini kondisinya 0. Nah, while-nya itu bisa berhenti di titik ini, seperti itu. Dan nilainya berapa nih? Ini kelihatan nilai fungsi while-nya. 0,91, seperti itu. Untuk fungsi while ada yang ingin ditanyakan dulu? Belum masuk ke fungsi selanjutnya. Jadi kalau while itu looping gitu ya, kalau bedanya dengan if itu gimana? Kalau if itu kita berdasarkan kondisi, Pak. Jadi mungkin saya gambarkan grafiknya ya, Pak, biar gampang flowchart-nya. Oke. Ini misal fungsi if. Nah, jika ada dua kondisi, nah fungsi if ini kurang lebih seperti ini. Nah, jika pertama benar, maka akan lari ke sini, misal. Nah, jika salah, kondisinya maka akan lari ke sebelah kanan. Nah, dan setelah itu akan turun ke bawah sesuai perintah komen dari Python selanjutnya. Hanya satu langkah, seperti itu. Sedangkan kalau fungsi for itu seperti fungsi looping. Ini ada perintah. Nah, misalnya ini inputnya, kalau ada fungsi while. Nah, fungsi while akan mengecek. Jika dia bernilai benar, akan lari ke kanan, lalu ke atas, muter lagi, dan dicek lagi. Jika benar, mutar terus. Nah, jika salah, baru dia bisa keluar dari fungsi while. Seperti itu diagram alirnya. Oh, jadi kalau benar dia looping terus gitu. Ya, betul, Pak. Sesuai dengan perintah kita gitu, looping sampai berapa kali gitu. Iya, betul, Pak. Tapi kondisinya kalau while itu bisa namanya ada infinite loop. Oh, Jika oke. nilainya benar terus, maka programnya akan jalan terus. Itu namanya infinite loop. Misalnya di sini saya mengetik I sama dengan 1. Nah, lalu saya perintah while ketika I lebih besar dari 0, maka saya ingin mengetikkan menulis print angka I tersebut. Nah, di sini program akan jalan terus karena fungsi while-nya bernilai benar atau true tersebut. Nah, ini namanya infinite loop. Nah, misalnya teman-teman bisa menulis satu program dan terjadi infinite loop ini, nggak usah panik. Tinggal ketik aja Ctrl C, itu bisa menghentikan otomatis program Python yang berjalan. Atau kalau di Spider ini ada warna merah, ini bisa melakukan atau menghentikan proses running data tersebut. Nah, berarti setelah itu kita harus rubah angka atau perintahnya. Nah, kita harus ketik I saya tadi berapa ya? I-nya 1. Nah, berarti saya harus kurangi I saya biar nilai bisa berhenti. Nah, di sini kan bisa berhenti I-nya. I-nya berkurang 0,1 sampai di titik 0. Nah, jadi kalau teman-teman misal suatu kondisi menuliskan suatu perintah while, perlu diperhatikan perubahan data di kondisi tersebut. Nah, biar tidak terjadi infinite loop. Seperti itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu untuk fungsi while?
Ini mungkin jika tidak ada, bisa kita lanjutkan ke fungsi selanjutnya. Oh, ini masih sama fungsi if. Ini kita ingin mencoba suatu program untuk mengetahui apakah kolam renang yang ingin kita masuki tersebut aman untuk berenang berdasarkan suhunya. Ini sama, masih sama kayak tadi yang kita nulis perintah kondisi air. Kita cek aja misalnya suhunya 20 derajat Celcius. Nah, berarti kolam renang tersebut cukup hangat dan bisa untuk dilakukan berenang. Seperti itu. Ini sederhananya kita ingin membuat suatu aplikasi. Ada pertanyaan? Oke, mangga ada pertanyaan untuk Bang Priam? Pak ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Farli. Misalkan kita mau apa ya? Misalkan kita memakai for nih, Pak. Nah, terus tapi nggak cuma 1 sampai 10, diminta itu yang kalian 5 doang, Pak. Gimana tuh, Pak? Kalian 5 ya? Iya, Pak. Bisa diakali, tapi karena fungsi for itu dia menghitung suatu deret dari maksudnya kolom ke satu, kolom kedua. Nah, teman-teman mungkin bikin dulu misalnya gini ya, bikin suatu angka 5, 10, 15, 20, mungkin seperti ini ya maksudnya ya. Iya, Pak, mungkin. Nah, lalu kita ini fungsi for, tapi fungsi for tetap dari 0. Maksudnya 0 itu 0, 1, 2, 3. Maksudnya 0 itu angka ke 0 di sini nilainya 5, angka ke 1 10, angka kedua 15, angka ketiga 20. Nah, coba kita print. A ke I. Nah, maksudnya print A ke ini kita ketik matriks A untuk kolom ke I. Kolom ke ini nih yang kita sebutkan fungsi OR. Nah, mungkin nanti hasilnya perkalian 5. 5, 10, 15, 20. Seperti itu. Jadi mungkin diakalinya seperti itu. Karena fungsi for itu dia menghitung suatu deret. Dari baris pertama sampai baris keberapa. Seperti itu. Farli, apakah menjawab? Oh iya, iya Pak. Makasih, Pak. Bang, saya ingin nanya, Bang. Ya, gimana, Nisa? Tadi kan kalau input itu kita harus naruh int depan input untuk menerima integer input ya, terus ngasih float apabila inputnya float. Nah, kalau Ya, input betul. doang nanti nerimanya apa, Bang? Input doang itu nanti print data tipenya itu string atau kalimat. Coba ya. Oh, berarti meskipun kita masukinnya integer masih itu sebagai string ya, Bang? Nah, integer itu tuh kita merubah data dari kalimat atau string ke rubah ke integer. Nah, itu namanya perintah integer. Oke, Bang. Seperti itu. Nah, karena di informasi atau data di bahasa pemrograman atau terlebih khususnya di Python ini bisa banyak tipe. Bisa data maksudnya itu angka numerik, ada float, integer, dan ada string itu kalimat, lalu ada namanya boolean. Boolean itu nilainya benar atau salah, true atau false. Nah, itu yang kita gunakan di fungsi for, while, dan if ini. Seperti itu. Oke, pertanyaan bagus, Ustaz. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, mohon bertanya. Yap. Buat yang ini yang soalnya Farli tadi, kalau misalnya kita tidak hanya sebatas 5-20, misalnya sampai jumlah yang besar gitu, Kak, itu gimana? Yang mana, yang A ini atau yang mana? Biar kelipatan 5 misalnya, tapi sampai misalnya 1000 gitu.
itu apakah harus ditulis satu-satu seperti ini atau gimana, Kak? Oh ya, bisa. Ada namanya fungsi NP arrange. Coba saya. Bentar ya, saya coba ketik programnya dulu. Nah, ini namanya fungsi NP-ring. NP-ring itu kita mengetik suatu program mana nilai kecepatan itu 2 kali. Seperti itu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan di sini angka terakhirnya nggak termasuk hitungan ya. Karena di Python angkanya dimulai dari 0. Nah, misal kalau ingin angka ekstrimnya 1000 atau 10.000 dengan kelipatan 10 bisa juga. Tinggal di run. Nah, ini nilainya ada 1000 data dari 0, 10, 20, sampai seterusnya sampai 9990. Ini seperti itu ya, ikhlas. Bisa berarti Alvin ya? Bang, kalau pakai modulo juga bisa kan? Gimana? Kalau pakai modulo gitu. Apabila modulo 5-nya sama dengan 0 gitu. Gimana kurang kopi ya? Itu buat kelipatan 5 gitu. Ya. Kan bisa nggak sih Bang gitu kalau misal ngecek setiap bilangan itu dibagi 5 gitu akan sama dengan sisanya 0 gitu. Modulnya 0. Oh, mungkin ada program sendiri gitu ya. Jadi misalnya dibagi 5 gini ya. Ini seperti ini maksudnya. Atau bagaimana? Ya itu Bang. Jadi suatu kan kalau bilangan gitu, bilangannya modul 5-nya 0 gitu. Jadi dapat dibagi 5 gitu. Maka di print gitu Bang. Oh, ya itu bisa tapi agak lumayan rumit itu programnya ya. Jadi misalnya pakai if gini ya. If nah, mungkin seperti ini ya maksudnya. Iya Bang. Ketika kondisi A keberapa nilainya habis dibagi 5, maka print A di I tersebut. Ini seperti itu ya maksudnya. Nah, mungkin atau bagaimana bisa? Iya Bang gitu. Ini ya. Pakai itu sih kayaknya pakai persen. Nah, maksudnya bagi 2 ini nih bilangan tersebut dibagi 5 habis atau tidak seperti itu. Oh bisa juga gitu Bang. Ya bisa. Oh, oke Bang. Oke. Yang tanya lagi. Yang tanya lagi.
Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang punya pengalaman belajar bahasa pemrograman lain selain Python? Oh, Reza ini kayaknya udah pernah nih Reza nih. Saya dulu belajar C++, Pak. Nah, lebih jago berarti tuh. Enggak sih, enggak. Masih dasar. Prinsipnya kan bisa nanti bisa tanya-tanya Reza, prinsipnya bahasa programan itu kurang lebih sama ya kan Reza? Mungkin istilah-istilahnya atau perintahnya aja yang agak berbeda dikit, kurang lebih sama. Ya, bagus. Mungkin teman-teman misalnya ingin belajar bahasa program ini bisa jadi nilai lebih buat kalian. Mungkin teman-teman di FTTM kan nih. Nah, bisa jadi karena ilmu di FTTM sendiri kurang lebih banyak yang menggunakan numerik. Nah, di bahasa pemrograman ini sangat membantu untuk proses perhitungan numerik seperti ini. Pak Simon udah habis baterai nih kayaknya. Kak, mau bertanya. Yap. Untuk fungsi main_def itu buat apa ya, Kak? Yang apa? Yang mana? Beda sih, Kak. Ini fungsinya main_def. Main_def. Gimana coba? Bisa di chat nggak atau gimana? Atau saya screen aja, bisa nggak ya? Main_def. Main_def gini. Halo. Pak. Oh, gini ya? Iya gitu Pak. Main ya. Nah, ini sebenarnya nih namanya kelas kalau di Python nih buat teman-teman kalau misalnya lebih belajar bahasa pemrograman yang khusus ilmu komputer ya. Nah, kita nggak usah main fungsi def main seperti ini karena kita lebih kuat ke perhitungan. Tapi kalau teman-teman bisa tahu fungsi def main ini bisa jadi nilai tambah buat teman-teman. Dan kalau jujur saya jarang atau nggak pernah menggunakan fungsi def main ini. Karena mungkin basis saya lebih ke perhitungan numerik menggunakan Python. Dan kalau misalnya katanya Pak Simon ada praktikum sama anak SITH ya. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan yang lebih paham masalah fungsi def main. Seperti itu. Bagaimana? Kalau nggak ada pertanyaan, Kak, mau nanya lagi, Kak. Ya gimana? Buat untuk rata-rata gimana ya, Kak? Rata-rata di sini ada perintah namanya average. Main. Ketika ada perintah main. Ini perintah fungsi dasarnya. Pak, itu perintahnya itu dari NumPy ya, Pak? Atau dari Python-nya sendiri tuh? Kalau nggak salah di Python-nya sudah ada perintah main. Oh, pakai NumPy, harus NumPy. Ya, pakai NumPy, sorry. Siapa tadi? Jadi ada ini enggak Pak? Mencari rata-rata tapi nggak pakai NumPy bisa nggak Pak? Susah.
Ini pakai yang ku jelasin tadi nih, pakai fungsi for. Jadi di total semua lalu dibagi jumlah datanya ada berapa. Oke, Pak, oke. Nah, ada yang dibingungin lagi. Max sama min gimana bang? Kemarin saya nyoba itu malah error gitu. Apa? Kan pakai itu ya bang, pakai fungsi min max ya. Iya, betul. Tapi kemarin malah error kayak int object is not callable gimana gitu. Callable. Mungkin tipe datanya kayaknya itu ya. Seperti tadi. Coba saya coba ya. Max. Ini coba perintah max ini bisa. Mungkin tipe datanya itu angka 1-2-nya itu masih dalam string atau lainnya. Coba dirubah dulu ke string atau float. Integer atau float. Itu Reza. Siap. Oke, sudah semua nih. Dikasih tugas ya sama Pak Simon. Ini masih cukup sederhana kan? Kurang lebih masih sama kayak perintah di Excel nih kalau bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan saja ya. Pak Simon keluar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir. Nanti misalnya ada sesuatu yang kurang jelas atau informasi apa, nanti bisa menghubungi saya atau langsung ke Pak Simon. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.